Shalom teman-teman, senang banget rasanya hari ini hari Minggu di mana kita boleh kumpul lagi bersama-sama di dalam ibadah online kita. Dan gue bersyukur kalau dimanapun kita berada, tapi di situ Tuhan hadir. Dan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Hadir, amin. So ada sukacita dimanapun kalian berada. Sama-sama yuk kita belajar untuk bersukacita setiap waktu, bersyukur setiap waktu. Teman-teman, gue mau bagiin dulu sebentar pengumuman untuk beberapa minggu ke depan. Yang pertama, Komsel dan Lighthouse akan diliburkan dulu sampai pemberitahuan lebih lanjut. Nah, teman-teman, tapi jangan khawatir, teman-teman boleh tergabung sama kita, tetap connect sama kita, tetap connect sama teman-teman yang lainnya lewat medsos-medsos kita. Tetap aja stay tune di Instagram kita karena bakal ada live Instagram selama seminggu ini. Nanti bakal ada hal-hal yang lebih seru lagi, yang lebih ramai lagi, dan yang pasti memberkati kita semua di live Instagram kita. So, teman-teman jangan lupa gabung ya, nanti tetap stay tune dalam medsos-medsos kita. Dan juga teman-teman, untuk ibadah minggu depan tanggal 5 April, ibadah akan masih diliburkan. Jadi, ibadah akan dialihkan ke online service. So, teman-teman, walaupun kita dalam online service, yuk ajakin teman-teman yang lainnya yang suka datang ke gereja, yang suka tergabung dalam ibadah hari Minggu, walaupun nggak bisa datang, tapi kita bisa terconnect sama-sama di dalam ibadah online ini. Dan juga teman-teman yang luar biasanya, tahun ini akan diadakan XCL 2020 dengan tema Behind the Scene, tanggal 23 sampai 26 Juni 2020 di Narima Hotel Lembang. Nah teman-teman, dari tanggal 20 Maret kemarin sudah dibuka pendaftarannya, dan akan ada promo dari tanggal 20 Maret sampai 30 April khusus untuk Group of 5, yaitu untuk orang-orang yang mendaftar 5-an secara langsung. Akan ada promonya, harganya 345.000 per orang. Teman-teman, ini sudah termasuk include semuanya. Teman-teman nggak perlu bawa hal-hal yang lain lagi, nggak perlu keluar uang lagi di sana. Dan kita percaya kalau teman-teman ikut di sini, kita akan sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Dan gue percaya tahun ini akan ada satu kegerakan yang baru. So, teman-teman join semuanya walaupun kondisi lagi gini, tapi kita tetap berdoa dan percaya Tuhan akan tetap membuat kegerakan-kegerakan baru di dalam generasi ini. So, I can't wait to see you all. Join semuanya ya. Juga teman-teman, untuk persembahan hari ini bisa ditransfer melalui rekening persembahan umum BCA. Persembahan hari ini akan diberikan kepada para medik dan bagi jemaat yang membutuhkan. So, mari kita memberi dengan sukacita. Dan juga teman-teman, sebentar lagi kita akan mulai ibadah online kita. Gue percaya gini, kalau sama-sama kita terpisah antara jarak, tapi gue percaya Tuhan kita, Dia Tuhan yang Maha Hadir. So, Dia hadir di sana, Dia hadir di sini, Dia hadir dimanapun. Ya, teman-teman, kita sama-sama siapin hati kita. Gue percaya hadirat Tuhan bersatu. Dan gue percaya walaupun kita gak ketemu satu sama lain, gak bisa pelukan, gak bisa salaman, tapi gue percaya ada satu hal yang mengikat kita semua, yang mempersatukan kita semua, yaitu kasih Tuhan. Dan kita percaya di dalam kasih Tuhan kita dipersatukan. Siap untuk ibadah teman-teman? Yuk sama-sama kita satu hati dalam berdoa, dan kita siapin hati kita. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik, sangat baik Tuhan di dalam hidup kami. Sebentar kami mau mulai Tuhan ibadah kami mau memuji nama Tuhan walaupun kami gak ketemu sama lainnya, tapi kami percaya hati kami tertuju sama Tuhan. Kau melihat hati kami Tuhan, dan kami percaya hari ini menjadi hari yang berbeda karena kami memuji dan memuliakan Tuhan. Jadikan kami Tuhan alat-alat di tangan-Mu. Kami siap memuji dan memuliakan Tuhan. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita bilang amin. Siap memuji Tuhan. Let us praise Him and worship Him. Haleluya. Battle Team, siap memuji Tuhan, amin. Amin. Yang percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, sorangan haleluya. Semuanya sama-sama katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa. Jadi lawanku.
bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Semuanya sama-sama tepuk tangan di atas kepala yuk. Karena kita percaya Tuhan kita yang selalu memberi kita kekuatan. Battle team semuanya sama-sama katakan. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
mengucap syukur hari ini Tuhan, di mana kami sudah menikmati hadirat-Mu melalui pujian dan penyembahan yang kami lakukan hari ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, tutup bungkus hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman pada hari ini. Karena kami percaya ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami merenungkan firman-Mu, kami percaya ada kuasa yang terus bekerja dalam hidup kami. Karena melalui firman-Mu kami boleh memperoleh pengharapan Tuhan. Karena melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengar firman Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Shalom Bethel Teens, dimanapun kalian berada hari ini, mau di Tasikmalaya, di Bandung, bahkan di Bekasi, Kedoya, dan Kelapa Gading, bahkan teman-teman lain juga yang sedang menonton khotbah online hari ini, saya percaya Tuhan akan berbicara sesuatu dan akan memberkati setiap kita. Sekalipun mungkin hari-hari ini kita sedang menjalankan satu perintah dari presiden kita, di mana kita harus stay at home. Yang bekerja harus bekerja dari rumah, yang sekolah harus belajar dari rumah, bahkan beribadah pun harus kita lakukan dari rumah. Semua dilakukan hanya untuk memberantas dan mengurangi penyebaran yang namanya COVID-19. Dan saya percaya satu program yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah satu program yang luar biasa. Pemerintah begitu aware sekali, pemerintah begitu memperhatikan sekali masyarakat yang ada, sehingga biar tidak menyebar lebih luas lagi, bahkan kalau bisa COVID-19 ini dimusnahkan dari bangsa kita. Amin. Ya, tapi saya percaya melalui kejadian ini ada satu kesempatan yang kita bisa nikmati bersama-sama, ada kesempatan yang kita bisa lakukan bersama-sama, yaitu izinkan setiap kita untuk masuk lebih dalam lagi menikmati hadirat Tuhan. Izinkan setiap kita boleh menikmati Tuhan, merasakan Tuhan lebih lagi, bahkan mendekatkan diri kita kepada Tuhan dengan cara, yuk kita bangun bersama-sama kubu doa, atau kita bisa mengajak papa mama kita untuk bikin mesbah keluarga. Kita berdoa bersama-sama, bersepakat mendoakan bangsa kita, orang-orang terdekat kita, ya mungkin juga para tim medis yang sekarang sedang berjuang untuk memberantas COVID-19. Kita percaya ketika semua orang percaya bersepakat berdoa kepada Tuhan, maka akan ada terjadi mukjizat terbesar yang akan dilakukan oleh Tuhan. Amin. Nah, selain kita mendekatkan diri dengan cara berdoa, membangun mesbah, dan lain sebagainya, mungkin kita juga bisa melakukan pembacaan firman. Karena saya percaya dengan kita berdoa dan kita membaca firman, maka iman kita akan dibangun, iman kita akan dikuatkan. Dan melalui pembacaan firman, kita akan memperoleh pengharapan yang baru, kita akan memperoleh hikmat yang baru, bahkan kita akan memperoleh kekuatan yang baru daripada Tuhan. Saya percaya ketika kita mengambil kesempatan terbaik ini, maka iman rohani kita akan semakin didewasakan, maka iman rohani kita akan semakin dikuatkan di tengah-tengah di mana dunia boleh memberikan informasi-informasi yang menakutkan. Bukan berarti kita tidak menghiraukan itu, kita harus tetap berhati-hati, tapi kita juga harus menjaga iman kita, bukan hanya menjaga kesehatan kita. Oleh karena itu, teman-teman semua, selain kita membaca firman atau berdoa, kita juga harus membaca firman sehingga iman kita terus dibangkitkan. Dan yang kedua, kita bisa ambil kesempatan untuk mewartakan Tuhan. Ini mungkin waktunya kita mengambil kesempatan terbaik ini untuk kita bisa mewartakan Tuhan, mengabarkan Tuhan kepada teman-teman yang lain, kepada saudara kita, bahkan kepada banyak orang. Ya, mungkin kita berpikir bagaimana caranya untuk kita mewartakan, sedangkan kita kondisinya hari ini harus stay at home. Kita nggak boleh kemana-mana. Saya mau bilang teman-teman milenial semua, kita sedang ada di era digital atau di era di mana yang orang-orang boleh bilang generasi 4.0, di mana hampir semua orang hidupnya membutuhkan yang namanya internet. Bahkan yang namanya 4.0 itu adalah di mana setiap orang sedang masuk ke era digital semuanya. Semua bisa dilakukan dengan satu genggaman, dan kita mengalami yang namanya percepatan juga. Melalui era digital ini kita bisa melakukan banyak hal tentunya. Contohnya,
Ketika kita lapar, kita malas keluar, kita bisa ambil handphone kita bisa cari aplikasi Gojek online, dan kita tinggal pesan makanan, dan makanan datang. Atau misalnya, kita mau rapat, mau pertemuan banyak orang, tapi kita nggak bisa keluar karena kita memang belum boleh bertemu dengan banyak orang saat-saat ini, kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya. Mungkin saat kita mau komsel, saat kita mau beribadah, kita bisa melakukan secara online dengan cara menggunakan aplikasi-aplikasi atau kecanggihan teknologi pada saat ini. Jadi buat saya, nggak ada alasan lagi untuk kita tidak bisa mewartakan Tuhan kalau kita nggak bisa ketemu face to face, tapi kita bisa menggunakan beberapa aplikasi untuk mewartakan Tuhan dengan berbagai cara tentunya, dengan aplikasi yang sudah tersedia. Ya, mungkin buat beberapa teman rasanya, kok ini berat banget ya, saya harus mewartakan. Oke lah, saya harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi saya mau bilang, bukan hanya saudara yang harus menikmati kebaikan Tuhan, bukan hanya teman-teman yang harus merasakan hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup teman-teman, tapi kita bisa membagikan kepada teman-teman yang lain yang mungkin belum mengenal Kristus, belum bisa menikmati hadirat Tuhan seperti apa, belum menikmati kebaikan Tuhan seperti apa. Ini saatnya kita bisa mewartakan lewat digital. Ya, oleh karena itu saya mau mengajak teman-teman kita merenungkan sama-sama firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini akan saya beri judul Evangelism 4.0. Ya, penginjilan dengan generasi 4.0 adalah penginjilan yang tepat pada saat ini. Yuk, kita baca ayatnya dulu sebelumnya. Di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Mengapa kita harus menginjil? Mengapa kita harus mewartakan Tuhan? Mengapa kita harus mengabarkan Yesus kepada banyak orang? Saya mau katakan bahwa mengabarkan atau mewartakan Tuhan bukan hanya tugas seorang pendeta, bukan hanya tugas seorang penginjil, bahkan bukan hanya tugas seorang hamba Tuhan. Tapi saya mau katakan ini adalah semua perintah kepada setiap kita, kepada setiap orang-orang yang percaya. Karena di sini dikatakan bahwa ini adalah sebuah amanat agung. Amanat adalah sebuah perintah yang disampaikan untuk semua orang percaya. Dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Oleh karena itu teman-teman, mari kita luangkan waktu kita untuk mewartakan Tuhan. Ya, mungkin juga ada beberapa teman berpikir bahwa, tugas ini berat Tuhan, tugas ini susah Tuhan. Saya nggak bisa nih Tuhan, saya nggak bisa nih Kak. Atau kita bisa mencari berbagai alasan untuk kita tidak mengabarkan Yesus, atau kita tidak bisa mewartakan Yesus. Saya mau bilang, ketika kita mau mewartakan, ketika kita mau mengabarkan Tuhan kepada banyak orang lain, pertanyaannya bukan kita bisa atau enggak, tapi saya mau bilang kita mau atau enggak. Karena saya percaya ketika kita mau, maka Tuhan sendiri yang akan memampukan kita. Ketika kita mau, ada kuasa yang Tuhan kasih buat kita. Kita hanya tugasnya menceritakan, yang mengubah adalah Roh Kudus yang daripada Tuhan. Jadi mewartakan Tuhan adalah kita mau atau enggak, bukan bisa atau enggak. Ketika kita mau, pasti Tuhan mampukan. Amin. Nah, mungkin ada pertanyaan juga dari teman-teman. Bagaimana caranya nih Kak, untuk saya bisa mewartakan Yesus atau mengabarkan Tuhan kepada teman-teman lain lewat digital? Gampang caranya. Kita baca dulu ayatnya bersama-sama. Di dalam Yosua 1 ayat 8, demikian firman Tuhan, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Amin. Firman Tuhan berkata begini, perkatakanlah dan renungkanlah firman Tuhan ini.
Artinya, ketika kita membaca Alkitab, jangan cuma sekedar dibaca, tapi kita mulai belajar merenungkan ayat demi ayat. Kira-kira Tuhan bicara apa hari ini dalam pembacaan firman-Mu? Apa yang engkau dapatkan? Rema apa yang engkau dapatkan? Ketika kita mendapatkan sesuatu dan kita merasa ini adalah berkat dari Tuhan, dan teman-teman bisa membagikannya kepada teman-teman yang lain lewat gadget dan aplikasi yang di dalamnya. Mungkin contohnya kita bisa membroadcast lewat via WhatsApp ayat Alkitab tersebut, atau kita bisa mempostingnya di Instagram kita atau di Twitter, bahkan di beberapa aplikasi-aplikasi yang ada di handphone teman-teman semua. Dan saya percaya ketika kita mengupload ini, mungkin dari berbagai banyak orang, dari berbagai banyak pasang mata, beberapa pasang mata maksud saya, ada mungkin beberapa orang yang diberkati. Karena mungkin pada saat itu kondisinya sedang terpuruk. Mungkin pada waktu itu kondisinya sedang lemah ketika membaca broadcast atau postingan ayat Alkitab. Orang-orang itu diingatkan kembali. Orang-orang itu dibangun kembali. Orang-orang itu memberi seolah-olah dapat semangat yang baru melalui firman Tuhan yang teman-teman bagikan. So, jadi menurut saya itu hal yang simpel. Ketika saudara menikmati, merasakan, dan melakukan, bisa bagikan itu semua kepada teman-teman yang lain. Jadi nggak ada alasan lagi untuk kita bisa tidak mengupload hal-hal positif kepada teman-teman kita dengan cara mewartakan Tuhan. Ya, dibandingin kita hanya menggunakan kecanggihan teknologi yang sudah Tuhan berikan lewat gadget kita untuk hal-hal yang mungkin membuang waktu kita terlalu banyak. Misalnya contohnya mungkin dia nonton YouTube, lihat story-story Instagram orang, main game, dan lain sebagainya. Saya mau katakan mungkin bukan tidak boleh, boleh-boleh aja, tapi jangan banyak membuang waktu untuk hal tersebut. Lebih baik kita pergunakan hal yang lebih positif dalam mempergunakan gadget kita. So, mungkin kalau saya boleh bertanya, ada seberapa banyak sih dari teman-teman yang gunain gadgetnya untuk hal-hal yang positif? Ada misalnya, saya mau bilang, dalam satu hari ada 24 jam. Kira-kira ada seberapa banyak di antara kita yang menggunakan 1 atau 2 jam saja menggunakan gadgetnya untuk hal-hal yang positif? Contohnya, seperti saya bilang tadi, mengupload atau membaca firman Tuhan lewat gadget kita. So, mungkin persentasenya kecil. Tapi saya percaya hari ini kita boleh belajar bersama-sama lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Kita boleh diberikan semangat bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatunya, bahkan teknologi yang ada sekarang. Saya percaya Tuhan menciptakan orang-orang yang pintar untuk memunculkan teknologi yang luar biasa ini. Oleh karena itu, teman-teman semua, yuk saya ajak teman-teman gunain gadget kita dengan smart, dengan pintar, sehingga gadget yang begitu canggih yang kita miliki hari ini bukan hanya bisa kita pergunakan untuk hal-hal yang membuang waktu, tapi kita juga bisa pergunakan ini untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara kita menggunakan teknologi atau media sosial untuk membagikan atau mewartakan Tuhan. Yang kedua, kita bisa mempergunakan media sosial untuk bersaksi. Mungkin kita bisa tulis, ketik, kita bisa menguploadnya di blog. Ya mungkin kalau masih menggunakan blogger, jadi mungkin kita bisa ketik beberapa pengalaman kita. Bahkan mungkin kita bisa membroadcast tulisan kita lewat WhatsApp, atau juga mungkin lewat Instagram, atau mungkin saat ini kita bisa bikin vlog. Ya, kita bisa menceritakan pengalaman-pengalaman pribadi kita sehingga kita bisa memberkati banyak orang. So, jangan pernah malu lagi untuk menceritakan kebaikan Tuhan buat semua orang. Jadi, kita bisa menggunakan semuanya itu buat mewartakan Tuhan. Kalau yang pertama, kita bisa membagikan ayat-ayat firman Tuhan. Yang kedua, mungkin kita bisa bersaksi. Saya yakin sepanjang hidup kita, teman-teman bisa merasakan kebaikan Tuhan. Bahkan kalau kita ada sampai hari ini, saya percaya semua karena anugerah Tuhan. So, kalau hari ini teman-teman masih memiliki tubuh yang sehat, bangun pagi, bisa menikmati, menghirup udara yang
sehat yang Tuhan berikan, saya percaya itu semua anugerah Tuhan. Kalau kita bicara tentang anugerah Tuhan atau berkat dari Tuhan, bukan hal-hal yang spektakuler aja, misalnya sembuh dari sakit dan lain sebagainya. Tapi kita bisa menceritakan hal-hal yang simpel juga bisa kita ceritakan kepada teman-teman yang lain. Dan itu bisa membangun iman rohani teman-teman yang lain juga tentunya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, bagaimana cara kita mempergunakan media sosial kita atau beberapa aplikasi yang ada di gadget kita untuk mewartakan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita tahu ada beberapa yang sedang viral, namanya Spread Love Challenge. Bagaimana kita belajar menyebarkan tantangan cinta kepada teman-teman yang lain. Ya, mungkin contohnya seperti saya bilang, kita bisa ambil handphone kita bisa klik ojek online, kita bisa pesan makanan, lalu kita pesan makanan yang kita akan tentukan, dan kita bisa bilang ke mas ojeknya, bilang, Pak, kalau sudah dipesan makanannya, Bapak mau antar ke rumah saya, Bapak tidak usah antar ke rumah saya, Bapak silakan ambil makanannya dan nikmati makanannya, jaga kesehatan ya Pak. Dan kita bisa mulai belajar memperhatikan orang lain, kita bisa belajar memberkati orang lain. Dan challenge ini menurut saya sebuah challenge yang baik, sebuah challenge yang mengundang respon yang baik juga. Dan kalau saya lihat hari-hari ini di Instagram banyak orang mengupload challenge ini juga, dan ini menurut saya adalah sebuah hal positif yang harus kita bisa lakukan juga, karena menceritakan kebaikan Tuhan dengan cara seperti ini juga bisa. Simple kan, kita cuma mengeluarkan handphone, kita klik, kita mengeluarkan beberapa rupiah, memesan makanan, dan kita memberkati orang itu. Dengan cara seperti ini kita bukan hanya memberkati abang gojeknya, tapi kita juga memberkati beberapa usaha-usaha makanan yang mungkin sedang mereka ketakutan karena banyak orang yang udah gak mau keluar lagi, dan mungkin mereka membutuhkan uang, mereka membutuhkan biaya, tapi dengan cara seperti ini kita sudah membantu banyak orang. So teman-teman, hari ini saya mau katakan sekali lagi bahwa Anda bisa menggunakan gadget Anda, media sosial Anda untuk memberkati banyak orang dengan cara kita mengabarkan, kita mewartakan Tuhan. Yang pertama, kita bisa mengupload renungan-renungan kita yang kita rasa kita diberkati, dan kita bisa menguploadnya itu dan kita bagikan kepada teman-teman yang lain. Yang kedua, kita bisa menyaksikan cinta kasih Kristus dan kita bisa share itu juga ke beberapa teman. Saya percaya pengalaman-pengalaman pribadi teman-teman yang teman-teman sudah rasakan bersama-sama dengan Tuhan itu akan membangun dan memberikan semangat kepada teman-teman yang lain juga. Dan yang terakhir, yang ketiga, mari kita lakukan challenge dalam hidup kita dan kita bagikan ke semua orang. Bagaimana kita menebarkan kasih Kristus dengan hal yang simple, mengeluarkan biaya yang tidak terlalu banyak, tapi kita sudah menebarkan kasih. Saya yakin melalui hal ini, di era digital ini, saya percaya bahwa hal positif tetap bisa dilakukan. Hal-hal yang positif bisa tetap membangun banyak orang melalui era digital ini. Sehingga evangelism 4.0 ini bisa dilakukan. Karena ada generasi-generasi muda yang peduli kepada jiwa-jiwa yang terhilang. So teman-teman, di akhir khotbah pada hari ini, saya mau katakan, tetaplah jaga kesehatan dan jaga rohani saudara melalui hubungan intim bersama-sama dengan Tuhan. So, tetaplah tinggal dan berpegang teguh dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Mari sama-sama saya mengundang kita semua untuk sama-sama kita berdoa dan akhiri firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, bahwa kami bisa mengabarkan Kristus, kami bisa mewartakan Tuhan melalui media sosial yang kami miliki Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin kami sering kali menggunakan media sosial kami menggunakan gadget kami hanya untuk membuang-buang waktu kami untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. Tapi kami mau belajar hari ini Tuhan, punya hati yang rindu, yang haus, membagikan cinta kasih Kristus, membagikan
kebaikan Tuhan kepada banyak orang melalui gadget kami Tuhan, dan kami mau uploadnya di media sosial yang kami miliki Tuhan. Kami percaya ketika kami bisa membagikan itu semua Tuhan, dan ada banyak orang yang diberkati ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi bangsa kami juga berdoa untuk beberapa tim medis yang sedang berjuang Tuhan, untuk memberantas bahkan mengurangi penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Biarkan Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan kepada mereka, bahkan buat para pemimpin di bangsa kami Tuhan yang bekerja keras untuk menghalau atau memberantas COVID-19 ini Tuhan. Tuhan terus memberikan mereka juga kesehatan dan kekuatan ya Bapa. Tuhan, pada akhirnya Tuhan kami juga meminta kepadamu Tuhan untuk perlindungan, proteksimu dalam hidup kami. Kami percaya kalau dunia boleh memberikan berita-berita ketakutan, berita-berita yang membuat kami cemas, tapi ketika kami tinggal diam di dalam hadirat-Mu Tuhan, ketika kami berdoa, ketika kami membaca firman-Mu Tuhan, kami memperoleh kekuatan baru, kami memperoleh pengharapan yang baru, karena kami tahu di dalam Yesus ada jalan keluar. Dalam Yesus kami memperoleh kemenangan ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, setiap hal yang kami rasakan hari-hari ini melalui persekutuan kami di dalam doa dan pembacaan firman, kami mau mewartakan itu semua kepada banyak orang Tuhan. Sehingga bukan hanya kami yang merasakan, tapi banyak orang boleh merasakan, banyak orang boleh dimenangkan dan diperkenalkan siapa itu Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus yang ajaib. Ya Tuhan, pada akhirnya kami akan berpisah satu dengan yang lain, dan kami akan melakukan kegiatan yang lainnya Tuhan setelah kami mendengar firman Tuhan melalui online ini. Kami memohon berkat daripadamu ya Tuhan. Mari teman-teman semua arahkan hatimu, arahkan tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Bapa, kiranya Kau memberkati kehidupan kami, Kau memberkati studi kami, Kau memberkati seluruh aspek hidup kami, bahkan Kau memberkati kedua orang tua kami ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau terus menyertai kami dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Yang percaya boleh sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday.